Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuyun Haryanti dari Prodi PAI 2 semester 5 ingin memberikan hasil wawancara saya dengan seorang narasumber yang membahas mengenai materi pembelajaran kooperatif. Selamat menonton. Dengan Bapak Ansor ya. Di sini saya ingin melakukan wawancara dengan topik yaitu pertanyaan seputar model pengembangan yaitu metode kooperatif. Langsung ke pertanyaan pertama ya Pak. Apakah dalam pembelajaran Bapak menggunakan model pembelajaran ini atau metode ini? Dulu sebelum pandemi, kan kita ini sedang berada dalam pandemi ya, 2 tahun kurang lebih, itu saya menggunakan beberapa kali untuk anak-anak, terutama kelas tinggi kan dia, kalau kita hanya ceramah kan anak-anak bosan, jadi sering melaksanakan cooperative learning itu kegiatan berkelompok gitu kan. Terus biasanya tuh Bapak menerapkan metode ini untuk kelas berapa aja ya? Biasanya kan kalau untuk kelas kayak kelas rendah itu atau 1 sampai 3 itu kan biasanya agak susah yang menerapkan ini karena anak-anaknya susah. Jadi kalau saya ini kan di SD 004 ini megang kelas 4, 5, 6. Nah, kelas 4, 5, 6 tuh istilahnya kalau kita ngasih kelompok sudah bisa mereka untuk saling diskusi. Kalau kelas rendah tadi memang benar, kelas rendah itu belum bisa, harus tetap dituntun. Nah, kelas tinggi memang bisa dituntun, tapi mereka sudah bisa untuk berkelompok. Di kelompokan tuh sudah bisa. Jadi untuk pelaksanaannya saya biasa laksanakan di kelas 4, 5, 6 semuanya saya rapatkan. Tergantung materinya seperti itu. Ya. Terus kalau misalnya ini kan tadi gue bilang tergantung materi. Nah, biasanya itu materi apa? Misalnya kalau agama itu kan PAI itu ada fikih, Al-Quran, hadis. Ya, kalau di SD kan dia PAI umum. Cuman biasanya saya menggunakan materi kelompok tuh kalau materi ini yang banyak. Biasanya misalnya seperti materi contohnya kelas 5 itu ada materi lagi belajar ini tentang ibadah di bulan Ramadan. Nah, itu kan luas materinya. Tentang dari amalan-amalan, kemudian tentang puasa, aja sudah banyak. Itu biasanya saya bagi kelompok. Seperti ini sudah saya bagi kelompok karena anak sudah mulai masuk lagi. Terus ini juga ada pertanyaan berupa tahapan ya. Tahapan misalnya Bapak kan memulai pembelajaran kelompok tuh. Nah, tahapannya gimana? Nah, kalau versi saya ya, ini kan versi saya ya. Kalau biasanya saya untuk kayak materi puasa bulan Ramadan itu saya memberikan penjelasan dulu. Sehari itu saya memberikan penjelasan dulu, selesaikan materi penjelasan, baru hari itu juga setelah saya menjelaskan saya bagi kelompoknya anak-anak untuk siapkan di minggu selanjutnya minggu depan. Nah, minggu depan kemudian siapkan bahannya yang dibutuhkan untuk kegiatan, jadi dilaksanakan minggu depannya seperti itu. Kemudian setelah sampai minggu depannya anak-anak bantu langsung dibagi udah duduk per kelompoknya seperti itu. Biasanya satu kelas kan dia 28, 25 tak bagi 4 kelompok ya. Sekarang udah tak bagi tadi udah gunakan minggu depan Kemudian untuk pelaksanaannya biasanya kegiatan kelompoknya itu saya menyuruh mereka buat semacam poster gitu, bagan. Misalnya kayak langsung praktek, langsung demonstrasi gitu ya? Iya, langsung sambil dijelaskan, sambil dikerjakan sama anak itu kan. Karena kalau anak SD nggak bisa kita jelaskan suruh mereka ngerjakan materi, nggak bisa. Berarti mereka nanya lagi, jadi sekalian. Jadi biasanya saya sebelumnya udah pernah suruh mereka bawa karton, kemudian pensil warna, kan anak SD kalau warna itu semangat mereka untuk paper juga belajar mereka. Kemudian pensil, penggaris, penyangkut untuk menggambar tadi. Jadi anak-anak disuruh kartonnya satu, disuruh sama buat ada gambar. Artinya membuat bagan itu memetakan materi, jadi kayak pohon gitu kan, ibadah Ramadan. Jadi cabang pertama tentang puasa, cabang kedua tentang sholat tarawih, cabang ketiga tentang sedekah gitu kan, tadarus Al-Quran. Kemudian cabang nanti kayak puasa Ramadan dia ada pengertiannya, perintahnya, kemudian syarat-syaratnya seperti itu. Nanti ketika sudah selesai mereka membuat bagannya, pohonnya sudah jadi, pohon Ramadan tadi sudah jadi, baru mereka nanti 5 orang atau kelompok itu maju ke depan mempresentasikan, menyampaikan hasil punya mereka itu. Kemudian nanti hasil gambar mereka ditempel di kelas, jadi pajangan seperti ini. Terus kalau misalnya dari tahap pengevaluasian, misalnya
setelah Bapak melakukan apa penerapan tadi itu kan, nah itu Bapak ngerasa mereka itu gimana sih dari tingkat pengetahuannya, apakah lebih bagus atau Kalau dari strategi itu tentu saja lebih bagus, karena dalam materi itu saya menggunakan 2 strategi sekaligus. Tadi sudah di awal saya ceramahin, sudah saya nyampaikan materi penjelasan, kemudian lalu mereka menerapkan lagi, nulis lagi itu di karton tadi itu, mereka nulis keterangan mereka itu tentang pengertian, surahnya, ayatnya mereka tulis semua di karton. Jadi mereka lebih memahami, lebih mendalam lagi, lebih mengingat lagi tentang materi itu. kan di awal Bapak udah sampaikan ya kalau pandemi Bapak nggak menggunakan ini ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, itu kesulitan apa saja sih yang Bapak rasakan dalam menerapkan metode ini? Kesulitannya ya mengontrol anak-anak, karena mereka udah berkelompok, dibolehkan diskusi. Anak SD kalau udah diskusi kan, wah akhirnya obrolannya kadang mereka kemana-mana gitu. Ya, jadi kita harus ekstra sana sini ke kelompok ini, kelompok itu, seperti itu. Next, pertanyaan terakhir ya Pak. Melanjutkan pertanyaan nomor 5 nih, apakah Bapak itu menemukan kekurangan atau kelebihan dalam menerapkan metode ini yang Bapak rasakan selama pembelajaran? Nggak ada ketemu ya? Tapi kalau untuk kayak pasti ada kelebihannya lah, maksudnya gimana sih? Ya, kelebihannya membuat anak lebih aktif. Itu lebih aktif. Kalau metode ceramah kan kita aja yang ngomong tuh, anak-anak juga bertanya, ada pertanyaan nggak ada. Tapi dengan metode ini mereka tuh mau bertanya gitu. Oh ini Pak, ini benar nggak sih Pak masukin di sini? Gitu. Yang mana lagi Pak dimasukin? Mereka nggak nambah materi, kita nambahin penjelasan gitu. Tapi kalau metode ceramah kita ngomongnya mereka diam. Kita ada yang bertanya, nak, ada yang bertanya. Tapi dengan kelompok ini mereka udah diskusi sama lain, ada perdebatan gitu kan. Akhirnya mereka aktif seperti itu kelebihannya. Sebenarnya dari semua pertanyaan ini ada pertanyaan pribadi ya Pak. Menurut Bapak tuh dari semua metode yang saya ceramah, demonstrasi, terus metode ini, nah Bapak tuh lebih memilih metode yang mana sih yang menurut Bapak tuh lebih Bapak suka dan anak-anak suka? Kalau suruh memilih, saya sih memilih, nggak pernah milih sih. Atau ada Bapak apa namanya maksudnya? Biasanya dikombinasikan kayak tadi, kayak ceramah dulu, baru bagi kelompok. Demonstrasi, biasanya demonstrasi juga, kadang ada kayak praktek gitu kan. Ya kalau pas Ramadan ada kayak tadi udah hafalan niat, kemudian kalau biasa kena praktek wudhu, ya praktek wudhu, sholat ya praktek sholat, semuanya diterapkan. Kadang materi sholat itu diluaskan dari wudhu, kemudian itu tak kasih kelompok, jadi ada hasil karya yang bisa ditempel, kemudian hasil praktek juga tak jelaskan materi juga, jadi dikombinasikan. Karena kalau gitu lebih maksimal daripada menggunakan satu strategi. Terima kasih ya Pak kesempatannya. Semoga apa yang kita sudah wawancara tadi bisa bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Setelah teman-teman menonton video wawancara saya tadi, berikut merupakan kesimpulan dari hasil wawancara tersebut. Saya aturkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.